Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi wal Islam wa huwa ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallah. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah subuh mushola Baitul Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga masyaallah muslimin jamaah mushola Baitul Rasyid yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini tausiah subuh ngambil tema yaitu nuzul Quran. Nuzul Quran yaitu turunnya Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia, yaitu penjelasan mengenai petunjuk dan pedoman manusia, yaitu pembeda antara yang benar dengan yang batil. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sungguhnya Al-Quran itu kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Qamar, yaitu di ayat 17, 22, 32, 42 dengan firman yang sama bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana dzikri fahal min mudzakir. Sungguh aku telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan dan bagi orang yang mengambil pelajaran Al-Quran tersebut. Dari tiga firman Allah tersebut itu dalam tafsir ilmu Al-Quran ada rumus namanya 2S1L. Sibaknya ada di surat Al-Baqarah di surat 185. Kemudian si'abnya ada surat Jir ayat 9. Kemudian li'abnya ada di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Jadi ayat 1 menjelaskan ayat lain, itu ada korelasinya karena berkenaan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diwajibkan pada Nabi Muhammad. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka meyakini bahwa Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul terdahulu. Mereka yakin adanya hari akhirat. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma
lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada saat Lailatul Qadar itu turun, para malaikat itu termasuk turun ke bumi yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril yang membawa wahyu menyampaikan firman Allah itu kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk kali ini malaikat Jibril masih turun ke langit bumi karena Allah memerintahkan untuk menurunkan Lailatul Qadar untuk bagi umat Rasulullah. Dan para malaikat itu juga ikut turun, masing-masing mempunyai tugasnya dengan izin Allah. Nah, dari firman Allah tersebut, Rasulullah bersabda, "Man qara'an harfan min kitabillahi walau bihi hasanah wal hasanatu bi ajri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wal min harfun wa mimun harfun." Rasulullah bersabda, bacalah satu huruf Al-Quran, Allah akan kasih 10 kebaikan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif dan mim sudah 30 huruf. Ngitungnya jangan 1, 2, 3 sampai 10, sedikit. Ukuran di akhirat itu 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, dan seterusnya. Untuk itu kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran di bulan selain Ramadan, satu huruf Allah kasih kebaikan 10 kali. Di bulan suci Ramadan ini Allah gandakan lagi 10 kali, karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160, Bismillahirrahmanirrahim, man ja'a bil hasanati falahu amsalihha. Jadi dari hadis Rasulullah tadi, satu huruf 10 kebaikan, sama Allah gandakan 10 kali lagi. Jadi satu huruf di bulan suci Ramadan itu, satu huruf sama dengan 100 kebaikan. Nah, makanya kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita bisa membaca dalam satu bulan itu 30 juz kita khatam. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita investasi waktu, yaitu sebelum subuh kita baca Al-Quran sekitar 20 menit, setelah subuh 20 menit, sebelum sholat zuhur 20 menit, setelah sholat zuhur 20 menit. Jadi dari 5 waktu itu kita investasi 40 menit. Nah, insya Allah dalam 1 bulan kita bisa mengatakan Al-Quran. Sudah berapa juta huruf dalam 3 bulan, dan berapa juta kebaikan akan kita peroleh sesuai dengan hadis Rasulullah dan firman Allah tersebut. Karena Al-Quran itu nanti dari kiamat bisa memberi syafaat pada kita. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat datang memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin, jamaah musafir Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Jadi dari beberapa firman Allah maupun hadis Rasulullah, nanti di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi malam Lailatul Qadar itu dimulai dari pada sholat Isya sampai menjelang fajar, jadi lebih kurang setengah jam sebelum subuh. Itu waktu-waktu malam Lailatul Qadar akan diturunkan Allah berdasarkan hadis Rasulullah tersebut. Kemudian dari hadis Rasulullah tersebut memberi kiat-kiat pada kita bahwa Lailatul Qadar itu turunnya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, dan 29 Ramadan. Nah, inilah yang harus kita persiapkan diri kita. Mumpung sekarang kan masih
di 20 hari kedua, 10 hari kedua sekarang. Jadi kita nanti di 10 hari terakhir itu kita berguru terhadap Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini yang berkenaan dengan Lailatul Qadar, yang berkenaan dengan Nuzul Quran. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian turunnya dari Jumat. Dari Jumat dimuliakan oleh Allah. Kemudian Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dimuliakan oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Kota Mekah dan Madinah dimuliakan oleh Allah. Dan malaikat Jibril yang bawa firman Allah yang berkenaan dengan Al-Quran juga dimuliakan Allah. Jadi malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikat. Kemudian Al-Quran diajarkan kepada para sahabat Rasulullah. Para sahabat pun dimuliakan oleh Allah. Bahkan kecerdasannya itu melebihi daripada manusia rata-rata. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mendapatkan percikan kemuliaan daripada Rasulullah apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah kecerdasan kita itu bisa 3 kali lipat dari manusia biasa. Mudah-mudahan dalam peringatan Nuzul Al-Quran itu kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Terus kemudian kita tingkatkan sholat kita. Terus kemudian kita baca doa pun itu dituntut oleh Rasulullah. Doanya Rasulullah membimbing pada Sayyidah Aisyah, yaitu Subhanaka Allahumma Allahumma doanya yaitu Subhanaka Allahumma Subhanaka Subhanaka ini artinya doanya pun dituntut. Dan kita mencari Lailatul Qadar juga amalnya pertama itu qiyamul lail. Nah, artinya sholat bisa berjamaah, bisa kita sholat sendiri. Mudah-mudahan tausiah singkat ada manfaatnya, yang kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.